Oke, selamat pagi anak-anak. Bersyukur pagi ini kita masih bisa bangun dari tidur kita dan kita masih bisa menghirup udara segar. Sebelum kita memulai devosi, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berterima kasih Tuhan karena pagi ini kami masih bisa bangun dari tidur kami dan kami masih bisa menghirup udara segar. Semua itu Tuhan hanya karena anugerah-Mu kepada kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa menanamkan di dalam hati kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan tentang sejarah gereja. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu boleh baca dari rumah masing-masing dalam hitungan ketiga ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Oke. Temanya adalah sejarah gereja. Namanya juga sejarah. Kalau yang namanya sejarah berarti ada asal usulnya, asal mulanya. Tidak tiba-tiba ada, cling, langsung ada gereja. Tidak seperti itu ya. Jadi ada asal usulnya. Nah, tadi di ayat yang kita baca dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah peristiwa Pentakosta. Masih ingat ya, beberapa minggu yang lalu atau mungkin 1-2 bulan yang lalu kita belajar tentang Pentakosta, di mana para murid Tuhan Yesus berkumpul pada suatu tempat, mereka berdoa, kemudian Roh Kudus turun atas mereka dan mereka berbahasa asing. Nah, itu peristiwa Pentakosta. Pada perkumpulan itu atau pada pertemuan itu, murid-murid Tuhan Yesus diberikan keberanian untuk mengabarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka mengabarkan firman Tuhan, dikatakan di Alkitab kita, nanti kalau dibaca lagi selanjutnya, itu ada kira-kira 3.000 orang yang percaya. Wah, 3.000 orang banyak ya. Nah, yang perlu kita pelajari adalah ketika pertemuan itu, murid-murid Tuhan Yesus diberikan keberanian, kekuatan untuk mengabarkan firman Tuhan, dan pada pertemuan itu juga banyak orang yang memberi diri untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Nah, itu adalah asal mula gereja gitu. Jadi ada prosesnya, tidak datang secara tiba-tiba ya. Nah, jadi kita bisa mengabarkan Injil di mana saja. Sebenarnya ya nak, tidak harus di gereja, karena bahkan gereja sebelumnya tidak ada. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus mengabarkan firman Tuhan dan ada orang yang percaya, memberi diri untuk dibaptis, memberi diri untuk menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Nah, itu adalah asal-usul gereja. Itu asal mula gereja, dan dari sanalah kejadian itu yang terus menerus Roh Kudus terus menguatkan, memberikan keberanian kepada murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang percaya untuk terus mengabarkan Injil, begitu ya, untuk terus memberitakan firman Tuhan. Nah, itu nanti kalau kita baca setiap harinya, setiap saatnya, itu banyak orang yang terus percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Jadi kita belajar tentang asal-usul gereja, kita harus mengingat kembali peristiwa Pentakosta gitu ya. Ada keberanian murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus juga memang harus punya keberanian begitu ya, untuk mengabarkan firman Tuhan gitu ya. Dan ingat, hidup kita itu juga harus menjadi cermin bagi orang lain supaya kita memang bisa memperlihatkan Tuhan dalam kehidupan kita melalui tutur kata kita, melalui tingkah laku kita, melalui perbuatan kita, bagaimana kita memperlakukan sesama begitu ya. Jadi terus mengabarkan Injil tidak harus di gereja, tapi bisa di mana saja, bisa juga melalui kehidupan kita.
Begitu ya nak, perbuatan kita. Oke, itu saja devosi kita pagi ini. Semoga kita terus diberikan kekuatan oleh Tuhan. Tuhan terus memampukan kita supaya kita bisa terus mengabarkan Injil kepada sesama kita. Gitu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena pagi ini kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan, mari Engkau berkati kami supaya kami terus diberikan keberanian, terus diberikan kekuatan untuk mengabarkan Injil kepada orang lain, baik melalui mengabarkan Injil firman-Mu ataupun dalam memberikan teladan hidup kami kepada sesama. Tuhan, mari Engkau kuatkan kami. Hari ini Tuhan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan ke depan bisa menjadi kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Oke anak-anak, demikian devosi kita pagi ini. God bless you. Bye-bye.